Ketika saya merasa sedang membandingkan diri sendiri dengan orang lain, maka saya segera menyadari bahwa setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Dan kita semua memiliki karma dan takdirnya masing-masing. Maka dari itu, saya segera berdoa pada Tuhan agar diberikan sikap rendah hati jika mengetahui ada kualitas dalam diri dan bisa bersikap menerima atau memperbaiki jika ada suatu kelemahan pada diri. Maka kemudian saya berusaha untuk tetap mempertahankan kebaikan yang ada pada diri saya serta tetap melakukan kebiasaan yang baik dengan konsisten dan juga memperbaiki apapun yang menjadi kelemahan saya. Ketika saya merasa tidak nyaman, tidak puas, putus harapan atau tidak senang dalam situasi tertentu, maka saya segera menyadari bahwa ada lebih banyak lagi hal-hal yang semestinya saya syukuri. Maka saya segera melakukan upaya untuk mengembalikan perasaan saya menjadi lebih baik dengan segera tersenyum yang tulus dan ikhlas menerima. Serta saya segera berdoa kepada Tuhan untuk diberikan rasa optimis dan kepuasan dalam hati dan batin saya. Dan saya pun mulai melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tanggung jawab saya dengan baik dan tepat waktu. Banyak hal yang semestinya saya lakukan dengan penuh rasa syukur, semangat, dan gembira. Ketika saya merasa adanya ketidakbahagiaan dalam diri saya, adanya rasa tidak ingin lepas pada orang lain, dan perasaan yang mudah tidak nyaman atas perilaku seseorang, maka saya menyadari bahwa hal-hal seperti ini biasa terjadi ketika berhubungan dengan orang lain atau dalam menjalani sebuah kehidupan. Maka dari itu, saya langsung segera menerima perasaan saya dan saya langsung segera berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan perasaan selalu berbahagia yang mampu melebihi perasaan ketidaknyamanan apapun, sehingga saya terbiasa untuk melepaskan diri dari pengharapan pada orang lain dan mudah bersikap biasa-biasa saja bila ada sesuatu yang di luar kenyamanan saya. Maka kemudian saya langsung merubah suasana hati saya menjadi lebih sabar, bersyukur, dan tenang. Ketika saya merasa tidak tenang dan dilanda rasa ketidakamanan pada sesuatu, misalnya terhadap kemungkinan situasi yang tidak aman di masa depan, ataupun ketidakamanan dalam menghadapi orang lain, maka saya segera menyadari bahwa apapun yang akan terjadi, semuanya sudah terdapat dalam takdir dari Tuhan, dan semua ini sudah benar adanya. Maka saya segera menerima perasaan ini dan langsung berdoa agar diberikan keberanian dan ketenangan batin dalam menghadapi situasi apapun, serta kemampuan untuk memasrahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kemudian saya segera menghadapinya dengan keberanian dan perasaan yang tenang. Ketika saya merasa bahwa apa yang melekat pada orang lain itu lebih baik dari saya, baik itu penampilan, kualitas, kekayaan, jabatan, dan lain-lain, maka saya menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi semata. Dan saya segera menyadari bahwa semua lingkup duniawi hanyalah titipan dari Tuhan yang suatu saat bisa diambilnya kembali. Maka dari itu, saya segera memandang kehidupan duniawi sebagai sarana semata, bukanlah tujuan atau kebanggaan. Maka saya langsung segera melupakan apa yang melekat pada orang lain. Dan saya meyakini bahwa sebenarnya segala yang dititipi ini hanyalah sarana bagi manusia untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Ketika saya merasa tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan atau tugas saya, maka saya segera menyadari bahwa melakukan tugas saya secara tepat waktu dan menjalankan peran saya dengan sebaik-baiknya adalah sangat penting untuk membuat hidup saya menjadi lebih efektif. Maka saya langsung segera berdoa dan segera menyelesaikan tugas saya secara tepat waktu dan memenuhi segala tanggung jawab saya sesuai dengan peran saya dalam setiap aspek kehidupan saya. Ketika saya sedang memikirkan masa lalu dari diri sendiri atau seseorang, maka saya segera menyadari bahwa berpikir untuk masa depan itu jauh lebih baik
dibandingkan dengan memikirkan masa lalu yang sudah lewat. Maka dari itu, saya segera langsung berdoa dan melakukan apa-apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ketika perasaan saya diliputi rasa tidak aman karena ketidakpastian tentang diri orang lain ataupun tentang masa depan saya, maka saya langsung segera menyadari bahwa apapun yang sudah dan akan terjadi adalah yang terbaik untuk saya. Dan itu adalah bagian dari karma dan takdir hidup saya yang sebaiknya saya terima dengan rasa syukur dan ikhlas. Dan saya pun menyadari bahwasanya Tuhan itu maha adil atas segala sesuatu. Maka saya segera langsung berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, karena saya sangat yakin pada Tuhan yang akan selalu menjaga dan menyelamatkan saya. Ketika saya merasa ada sesuatu yang membuat emosi saya tidak terkendali dalam situasi apapun, maka saya segera menyadari bahwa sikap terbaik dalam setiap kondisi adalah mampu mengontrol emosi diri sendiri. Maka dari itu, saya langsung berdoa kepada Tuhan agar membuat saya menjadi lebih bersabar, menjadi lebih tenang, dan mampu mengontrol emosi saya dalam situasi apapun. Dan setelah itu, saya langsung mengingat Tuhan dan mengontrol diri saya sebaik-baiknya, tetap menjaga kestabilan dan ketenangan diri saya. Ketika saya merasa bahwa saya tengah memiliki pengharapan pada orang lain, maka saya menyadari bahwa setiap harapan pada manusia bisa saja berbuah rasa tidak puas, atau rasa tidak nyaman, atau rasa tidak bahagia. Dan saya menyadari bahwa satu-satunya harapan yang berharga dalam hidup saya adalah peningkatan pertumbuhan spiritualitas saya. Maka dari itu, saya langsung segera menghapus harapan saya pada orang lain dan lalu bergaul dengan mereka dengan rasa peduli dan mengasihi yang tulus tanpa syarat dan tanpa pengharapan apapun. Ketika saya merasa bahwa saya lebih mengetahui segalanya dibandingkan orang lain, maka saya segera menyadari bahwa saya pun bisa saja tidak mengetahui apa-apa yang diketahui oleh orang lain. Dan saya menyadari bahwa bisa jadi ada orang lain yang bisa melakukan apa yang sudah saya lakukan dengan jauh lebih baik dari yang saya lakukan. Maka saya langsung segera mawas diri dan terbuka pada ide, pemikiran, atau pengetahuan yang baru dan mempelajarinya dari siapapun. Ketika saya merasa dalam ketidaksabaran, maka saya menyadari bahwa segala sesuatu itu memerlukan proses dan waktu yang cukup untuk membuahkan hasil. Dan saya menyadari bahwa segala sesuatu itu telah ditakdirkan kapan waktunya, di mana tempatnya, dan sebagainya. Maka saya langsung segera berusaha untuk bersikap sabar dengan ikhlas, dan jika harus menunggu pun, saya segera menunggu dengan sabar sambil mengingat Tuhan atau sambil mengerjakan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Ketika saya merasa tidak tenang, maka saya menyadari bahwa hanya dengan mengingat Tuhan dan kepasrahan total pada Tuhan, maka hati saya akan menjadi lebih tenang dan tentram. Maka dari itu, saya langsung segera mengingat dan menyebut nama Tuhan berulang-ulang dengan hati yang damai dan kepasrahan total kepada Tuhan. Dan saya langsung kembali menyelesaikan tugas-tugas saya dan memasrahkan semua hasilnya hanya kepada Tuhan. Ketika saya merasa kurang bertanggung jawab atas tugas-tugas saya dan kurang peka terhadap harapan orang lain kepada saya, maka saya segera menyadari bahwa melakukan tanggung jawab saya dengan baik dan benar adalah sangat penting bagi diri saya sendiri dan untuk orang lain. Dan kepekaan akan harapan orang lain kepada saya adalah sangat penting dalam melayani mereka. Maka dari itu, saya langsung segera menuntaskan semua kewajiban saya pada prioritas yang utama. Saya pun selalu berusaha untuk menyelesaikan berbagai tugas saya tepat pada waktunya, mengklarifikasi dengan sikap adil dan tenang, selalu mengingat hal-hal yang penting, datang pada pertemuan selalu tepat waktu, dan saya selalu menjawab pesan, SMS, chatting, ataupun undangan lewat email dengan segera, dengan ramah, jujur apa adanya, penuh penghargaan dan menjawab secara lengkap pada siapapun dan kapanpun. Ketika saya merasa saya sedang melakukan penilaian sepihak terhadap orang lain atau menjadi kritis terhadap orang lain,
atau memiliki prasangka yang tidak baik pada orang lain, maka saya segera menyadari bahwa hal itu tidak akan membuat nyaman orang lain dan akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam suatu hubungan. Maka saya langsung segera mengalihkan pikiran saya untuk lebih menyayangi, memaklumi, dan menghargai orang lain dengan tulus. Dan saya langsung bersikap menghormati, memaafkan, peduli, serta mengasihi orang lain tanpa syarat dan tanpa pengharapan apapun. Ketika saya merasa tidak bisa menerima kekhilafan saya dan orang lain, maka saya segera menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini yang lepas dari kesalahan apapun. Kemudian, saya segera berusaha untuk mengakui kekhilafan diri saya sendiri atau menerima setiap kekhilafan orang lain. Maka dari itu, dengan ikhlas saya siap menerima saran dan kritik apapun kepada diri saya yang bertujuan untuk memperbaiki kekhilafan saya. Dan saya langsung segera melakukan upaya perbaikan kekhilafan saya tersebut. Ketika saya mulai merasa membanggakan sesuatu, seperti prestasi saya, kekayaan, atau kemampuan saya, atau keluarga saya, maka saya segera menyadari bahwa kebanggaan itu dekat dengan kesombongan yang tidak perlu. Padahal, semua yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Saya menyadari bahwa saya sangat kecil dan bukan siapa-siapa. Maka, saya langsung segera berusaha berendah hati dan menyadari bahwa apapun kelebihan saya, semua itu adalah karena kasih anugerah dari Tuhan yang dititipkan kepada saya. Semua itu akan bermanfaat jika saya menjadikannya sarana untuk pertumbuhan spiritual saya. Ketika saya merasa ingin mencari perhatian orang lain melalui bahasa tubuh atau kata-kata saya yang tidak perlu, maka saya segera menyadari bahwa manusia bukanlah Tuhan yang harus saya dapatkan perhatiannya, dan bahwa apapun yang saya lakukan tidaklah perlu diketahui oleh orang lain, cukup hanya antara saya dan Tuhan saja. Maka saya segera bersikap biasa-biasa saja dan mengontrol diri saya dan menyembunyikan kebaikan atau keunggulan saya dari orang lain, dan langsung fokus untuk mencari perhatian dari Tuhan saja yang Maha melihat apapun yang saya lakukan. Ketika saya merasa sedang memikirkan diri sendiri saja, maka saya segera menyadari bahwa hal itu adalah bagian dari sikap yang tidak peduli pada orang lain di sekitar saya. Maka dari itu, saya langsung segera mengalihkan perhatian saya untuk memikirkan orang lain dan segera membantu mereka jika bantuan saya dibutuhkannya sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan batas kewajaran. Ketika saya merasa tidak ingin mendengarkan sepenuhnya pembicaraan orang lain dan ingin berbicara di sela-sela pembicaraannya, maka saya segera menyadari bahwa sikap seperti ini berarti tidak menghargai dan menghormati orang lain. Maka dari itu, saya langsung segera mendengarkannya dengan sepenuh hati, penuh perhatian, dan berusaha mengerti apa yang ia maksudkan. Ketika ada orang yang baru datang kepada saya untuk berbicara, maka saya menyadari bahwa setiap orang adalah orang yang penting yang harus sama-sama dihargai dan dihormati apapun keadaannya dan siapapun dia. Maka saya langsung segera memperhatikannya dan menjawab apapun yang ditanyakannya dengan jujur apa adanya, disertai dengan rasa kasih sayang yang tanpa syarat, tanpa pengharapan apapun.